Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian dikenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dalam dunia teknologi kita ada istilah user friendly atau sebutan lain ramah pengguna. Hal ini terkait dengan sesuatu yang dirancang supaya segala sesuatu dapat dipelajari atau dapat digunakan oleh pengguna teknologi itu sendiri. Dengan kata lain, sesuatu yang user friendly dirancang untuk memberikan pengalaman yang positif, terutama untuk mendukung kinerja hidup manusia. Mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan sangat mudah dan efisien. Hanya saja kalau itu diterapkan dari sisi iman, cara pandang yang demikian rasanya menjadi tidak pas. Kita mendengarkan dari bacaan pertama bahwa di kaki Gunung Sinai, bangsa Israel juga sempat merancang hal ini di hadapan Tuhan. Mereka berusaha membuat sebuah ilah yang ramah pengguna. Artinya mereka mengandaikan dapat mengendalikan Tuhan. Apa yang mereka minta seharusnya terjadi dalam diri mereka. Mereka menyadari sebenarnya kesalahan yang mereka lakukan. Mereka membuat sesembahan berupa anak lembu emas. Memang dalam situasi yang demikian, Musa telah sekian lama menuntun bangsa Israel. Tetapi di sini muncul Harun yang menyuruh bangsa Israel untuk mengumpulkan perhiasan emas untuk membuat anak lembu tuangan itu. Kita mungkin bertanya tentang tindakan yang dilakukan oleh Harun ini. Apakah karena si Harun ini takut dengan orang banyak atau umat Israel? Atau dia berusaha untuk mengambil hati dan mau membuat bangsa Israel ini dapat menerima pengharapan yang dapat mereka lakukan di hadapan Allah? Atau juga mungkin kita bertanya, apa yang sedang terjadi dalam diri bangsa Israel di hadapan Tuhan? Barangkali relasi dengan Tuhan sedang tidak baik-baik saja. Bangsa Israel mulai panik, bahkan juga mungkin sudah mulai jenuh dengan aneka macam tantangan hidup dalam perjalanan mereka menuju ke tanah terjanji. Lembu tuangan yang mereka buat dijadikan sebagai Allah yang dapat membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Saudari dan saudaraku yang terkasih, keputusasaan telah membuat bangsa Israel kehilangan arah dalam hidup mereka. Ketika Allah tampaknya tidak ada di hadapan mereka, mereka mencari apa yang dapat secara instan, yang dapat mengabulkan permohonan mereka, bahkan juga dijadikan sebagai pegangan hidup mereka.
Situasi yang kadang membuat kita juga mungkin tidak sabar, berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang kadang membuat kita putus asa, bahkan juga kerap kompromi dari sisi rohani. Kita ingin segera tahu apa yang menjadi solusinya ketika kita ada dalam situasi yang sulit itu. Kita ingin langsung ke tanah terjanji, namun kadang hati kita tidak rela, bahkan juga tidak berani mengembara di padang yang tandus sebagaimana yang dialami oleh bangsa Israel. Saudari dan saudaraku yang terkasih, Injil yang kita dengarkan sore hari ini juga menantang kita untuk berani belajar sabar dalam aneka proses pertumbuhan hidup kita. Kerajaan Allah sudah tertabur dengan sangat luas, bahkan juga sudah hadir dalam aneka peristiwa kehidupan kita. Namun apakah istilah yang dipakai dari sisi teknologi tadi, ramah pengguna, akan menjadi mentalitas kita ketika kita ada dalam situasi sulit, bahkan menantang kita juga berhadapan dengan segala sesuatu yang tampaknya instan, bahkan juga dapat segera menjawab pertanyaan dalam hidup kita. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita juga dimampukan setia dan juga memiliki ketekunan dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.